Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya sendiri Oktavianto Eka Indriawan dengan fasilitator Ibu Yunidar dan pengajar praktek adalah Bapak Istanto dan teman saya Supatmi SPDSD dari SD Negeri 3 Hibur Harjo dengan fasilitator Ibu Yunidar dan pengajar praktik Bapak Lilik Sugiharto. Dan saya Anissa dari SD Negeri 15 Mantono dengan fasilitator Ibu Yunidar dan pengajar praktek Bapak Lilik Sugiharto. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching dengan alur kita. Untuk kesempatan pertama, mari kita saksikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anissa dan Ibu Supatmi. Selamat siang Pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan praktek coaching. Sebelum proses coaching ini saya mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu tentang kompetensi seorang coach yang nanti akan dilaksanakan Bu Supatmi. Dalam pengamatan saya nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai dan saya amati. Yang pertama adalah alur cerita yang meliputi tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Yang kedua adalah tentang kompetensi yang dimiliki selaku coach. Bu Supatmi, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu munculkan seperti itu? Ini Pak Otak, kesempatan ini sebenarnya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang diantaranya adalah menggunakan aktif, presence atau terhadap penuh, dan mengajukan pertanyaan tersebut. Gitu Ibu. Jadi ada 3 kompetensi dari coaching yang akan Ibu tunjukkan pada kesempatan kali ini. Ibu Supatmi, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang akan Ibu spesifikasikan lebih dalam dan juga lebih dalam pada kegiatan kali ini? Dari ketiga kompetensi coaching yang sudah saya sampaikan tadi, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengkhususkan untuk pengembangan mengajukan pertanyaan tersebut. Gitu Ibu. Lantas apa indikator Ibu dari ketercapaian tujuan Ibu yang nanti ketika Ibu melaksanakan coaching yang akan dimunculkan? Harapan saya kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama Bu Anissa nanti dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali informasi dan ide-ide dari Bu Anissa untuk menyampaikan pendapatnya, idenya dalam membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Anissa sebagai coach. Gitu Ibu. Jadi nanti Ibu ingin mendapatkan solusi dari pertanyaan tersebut tadi dan menemukan ide-ide baru. Betul. Terima kasih. Silakan langsung saja untuk praktek coachingnya. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Hari ini saya ingin mengajak Bu Anissa ngobrol agak sedikit lama. Bu Anissa merasa keberatan tidak ya? Tidak, justru itu yang seperti saya sampaikan kemarin Bu, saya membutuhkan teman untuk berbicara dan mengemukakan masalah yang saya hadapi saat ini. Baiklah Bu Anissa, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat dan saya bisa membantu kegelisahan yang sedang dihadapi oleh Bu Anissa. Ya Bu, itu yang saya harapkan Bu. Begini Bu Anissa, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Anissa seperti tidak bersemangat dalam pembelajaran. Ada apa ya? Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Anissa sekarang ini? Terima kasih Bu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu.
Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Bu Anissa? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini, Bu? Saya itu masih bingung, Bu, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas. Coba Bu Anissa ceritakan kepada saya apa yang Bu Anissa rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, guru saya itu kurang memperhatikan saya, Bu, dan hal ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Bu Anissa merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya itu tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Itu maksudnya murid-murid tidak belajar atau bagaimana, Bu? Bukan seperti itu, Bu. Saya itu merasa murid-murid saya itu tidak bersemangat saat saya menerangkan pembelajaran. Saat saya itu masuk kelas itu anak-anak itu sudah kelihatan kurang bersemangat gitu loh. Seperti itu, Bu Anissa. Baik, coba sekarang Bu Anissa jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Bu Anissa selama ini. Ya seperti biasa, Bu, setelah masuk saya berdoa terus menerangkan tujuan pembelajaran hari ini, terus dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu saya menyampaikan materi dan murid-murid itu menyimak serta setelah itu mengerjakan tugas. Ketika mereka menyimak materi itu mereka kelihatan kurang bersemangat gitu loh, Bu, dan diajak komunikasi terus tanya jawab mengenai pembelajaran saya berikan itu mereka kurang aktif gitu loh, Bu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Anissa lakukan untuk bisa membuat murid-murid Bu Anissa itu semangat belajar. Saya itu sudah mencoba beberapa kali untuk mengajak mereka editing, terus saya mengadakan diskusi kelompok juga. Saya putarkan video untuk mengajak belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir mereka tidak lagi, jadi semangatnya itu kurang dulu. Kegiatan murid-murid Bu Anissa seperti itu apakah berlangsung setiap hari atau hanya pada hari-hari tertentu saja? Tidak sih, Bu, ada momen ketika malas namun saat pelajaran SPDB seperti kegiatan menggambar, menyanyi, itu mereka mulai bersemangat lagi untuk belajar dan memperhatikan saya ketika mengajar. Gitu ya Bu Anissa. Kalau boleh saya simpulkan ini ya Bu Anissa, pembelajaran yang Bu Anissa lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Anissa merasa kurang semangat hanya pada saat mengajar pada pelajaran tertentu. Seperti itu ya Bu? Iya, Bu, betul sekali. Sepertinya memang begitu. Namun itu seperti mempengaruhi semangat saya gitu loh, Bu, saat secara keseluruhan. Jadi saya itu masih berpikir tentang semangat mereka itu kok kurang, itu kenapa gitu loh. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Anissa itu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Anissa mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Anissa menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Sebenarnya tidak sih, Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias ketika mengikuti dalam pembelajaran yang saya berikan gitu loh, Bu. Untuk mencapai seperti itu, nah, rencana yang akan Bu Anissa lakukan dari penjelasan tadi, ada tidak yang ingin Bu Anissa perbaiki? Saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang saya terapkan selama ini sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Hebat sekali Bu. Apa prioritas utama Bu Anissa setelah ini? Pertama, saya akan memperbaiki
suasana hati saya dan semangat dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat yang saya lakukan. Itu langkah yang tepat sekali Bu Anissa. Ada hal lain yang ingin Bu Anissa lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat duduk pagi saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pas siswa mengikuti pembelajaran ya Bu? Oh, teknik itu teknik KSE yang saya terima dari pelatihan CGP. Itu namanya adalah teknik stop Bu Anissa, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar gitu Bu, karena saya juga cara belajar, kita belajar bersama-sama tentang teknik stop dalam pembelajaran KSE. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang bisa bersifat kita dimaksud Bu? Baiklah Bu Anissa, nanti akan saya berikan materi pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru di sekolah. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA Bu Anissa bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Apabila nanti saya lupa, tolong diingatkan ya Bu Anissa ya. Ya Bu, itulah yang insya Allah nanti saya akan WA Bu Fatin lagi. Iya, terima kasih Bu Anissa. Nah, dari hasil pembicaraan kita hari ini, tolong Bu Anissa sampaikan komitmen apa yang akan Bu Anissa lakukan untuk kembali bersemangat mengajar dan nantinya dapat berdampak pada semangat murid-murid Bu Anissa di kelas. Dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga saya dapat belajar bersama dengan guru-guru yang lain tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Nita disampaikan, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Bagus sekali Bu Anissa, semangat ya Bu. Saya yakin Bu Anissa pasti bisa, tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Supati, terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu Supati dalam menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Anissa, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Bu Anissa. Assalamualaikum. Terima kasih atas praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Supati dan Bu Anissa. Luar biasa sekali dan sudah menemukan terang dari proses coaching pada kesempatan kali ini. Secara garis besar, proses coaching pada kesempatan kali ini sudah memunculkan output yang tadi saya sebutkan di depan. Kemudian saya juga sudah men-checklist dari tujuan-tujuan awalnya yang Ibu sampaikan tadi di depan. Kemudian juga sudah saya checklist juga tentang identifikasi masalah, kemudian ada rencana juga tanggung jawab, dan itu sudah terlihat sekali dalam proses coaching pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, Ibu Supatmi, tadi Ibu Supatmi mengatakan ingin menggunakan pertanyaan yang berbobot itu. Coba Ibu jelaskan bagaimana tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Okan. Indikator yang tampak tadi untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, yang menurut saya tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Anissa sebagai coach itu sudah sesuai dengan harapan saya, menggali informasi, menggali ide-ide dari Ibu Anissa untuk memaparkan pendapatnya sebagai solusi dari permasalahan atau kegelisahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Anissa. Seperti itu Pak. Kemudian pastinya pengalamannya akan luar biasa sekali ya. Dan di sini juga ada pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan akhirnya mendapatkan sebuah solusi dari ide untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian Ibu, dalam kesempatan berikutnya Ibu, jika Ibu nanti mendapatkan kesempatan lagi untuk praktek coaching, kira-kira apa yang akan dikembangkan lebih dalam lagi?
Dari 3 kompetensi coaching tadi, mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang pada coaching kali ini dititik beratkan pada mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti apabila saya diberikan kesempatan lagi untuk mengadakan coaching, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi coaching yang lain, yaitu mendengarkan aktif dan listen atau berjualan. Baik Ibu, untuk Ibu Anissa yang tadi sudah diberikan coaching ya, bagaimana Ibu perasaan setelah aktivitas tadi? Saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi karena sudah dibantu Bu Supadi dalam menemukan solusi terhadap masalah yang saya alami selama ini. Jadi sudah terselesaikan ya Ibu, insya Allah ya Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan coaching kali ini sudah lancar, luar biasa, dan waktunya saya rasa juga sudah cukup. Saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam